mewawancarai kembali rekan sejawat saya yang selesai diobservasi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan tadi pagi. Selamat pagi, Pak Dut. Pagi Bang. Om Swastiastu. Baik, Bapak tadi kan sudah kita bersama-sama di dalam kelas, demikian Pak Dut ya. Jadi selama di dalam kelas saya melakukan kegiatan yang namanya observasi. Di sebelumnya berdasarkan kesepakatan pada hari sebelumnya yaitu praobservasi, dan tadi kita lakukan observasi. Dan selama kegiatan observasi ini tentunya saya akan menggali kembali bagaimana dan apa yang Bapak sudah lakukan dalam kegiatan proses pembelajaran tersebut. Nah, sebelumnya Bapak kira-kira ini tidak mengganggu kan Pak? Baik, terima kasih Pak Dut. Nah, dari praktek dan observasi tadi Bapak, jadi tentunya ada harapan ya setelah diobservasi. Kira-kira apa yang menjadi harapan Bapak setelah diobservasi? Untuk harapan nanti setelah kegiatan berjalan, kita akan mendapatkan masukan baik itu dari peserta didik, termasuk dari mungkin guru sejawat, termasuk guru yang lain. Yang kedua, dalam pembelajaran ini nantinya menjadi menyenangkan dan menarik bagi siswa sehingga dia bisa belajar lebih banyak lagi dan lebih giat. Dan yang ketiga, mencapai tujuan yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita baca. Jadi harapannya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran lebih lanjut. Gimana perasaan Bapak tadi? Terkait perasaan, mungkin semua manusia awal yang diobservasi mungkin ada antara senang dan mudah kita sudah ada dan sedih. Bayangkan apakah nantinya proses belajar mengajar ini mencapai tujuan yang kita harapkan, itu yang menjadi perasaan yang masih muncul di dalam benak saya. Sesuai dengan RPP yang kemarin pas praobservasi yang kita sepakati bersama. Kira-kira strategi pembelajaran yang Bapak sudah dilaksanakan. Terkait dengan strategi yang kita laksanakan, yang kita rancang selama praktek, sudah kita lakukan karena kita melakukan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, siswa sudah dibentuk kelompoknya. Kelompok itu biasanya dirancang saat ada siswanya. Kebetulan tadi banyak siswa yang tidak hadir, sehingga kelompok yang saya bentuk tadi adalah berdasarkan tempat duduk yang dekat dengan siswa itu sendiri, sehingga tidak ada istilahnya siswa terlalu jauh mencari teman. Itu yang strategi pertama. Berikutnya, setelah terbentuk kelompok, disuruh dia mempelajari atau membaca lembar kerja selanjutnya, apa yang harus dia berbuat sesuai dengan urutan yang ada di LKPD. Dan untuk yang tadi, LKPD-nya adalah menonton video di YouTube tentang limbah atau TPA, tepatnya adalah TPA Sungai dan Pasar, sehingga siswa mengamati video yang ada. Selanjutnya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan video tadi. Nah, itu kan sesuai dengan tujuan ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah bagaimana peserta didik mengerti atau tahu baik dari definisi, baik dari bagaimana caranya menangani atau pengolahan limbah itu sendiri gitu ya. Dan menggunakan strategi-strategi diskusi seperti tadi, dengan cara membentuk kelompok, terus dengan cara apa lagi tadi menonton video, memanfaatkan media teknologi kan gitu Pak. Baik Pak.
kira-kira nanti apakah dari apa yang dilakukan dari awal sampai tadi bentuk kelompok, tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan itu sudah tercapai? Baik Bapak, terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan tadi adalah penanganan limbah agar sampah bermanfaat, itu tujuannya. Dan hasil yang didapat tadi berdasarkan diskusi kelompok siswa sudah melakukan kegiatan dari kegiatan 1 sampai kegiatan 4 dan sudah dilaksanakan, dan hasil akhirnya dia sudah bisa menuliskan dan membacakan hasilnya di depan teman-temannya, bagaimana cara menangani sampah atau limbah itu agar bermanfaat. Jadi sudah disampaikan, ada yang membuat karya seni misalnya, ada yang mengelola sampah organik menjadi pupuk, dan seterusnya yang bisa dilakukan. Jadi itu ya, jadi menurut pembelajaran yang dilakukan tadi itu setidaknya tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Sudah baik. Nah, kira-kira hal baik apa ya yang dalam proses pembelajaran itu yang bisa Bapak pertahankan, hal baik apa Ada di sini mungkin sekalian nanti dari proses tadi ada hal yang baik yang perlu dipertahankan dan akan mungkin ditingkatkan. Itu adalah mulai dari persiapan guru sendiri, itu rangka pembelajaran itu harus dipersiapkan lebih matang. Berikutnya kegiatan yang sudah rutin, misalnya berdoa sebelum pembelajaran, pengucapan salam umat atau misalnya salam nasional setiap ketemu orang misalnya, termasuk kesepakatan bersama yang tadi, kesepakatan bersama yang memang saya rutin lakukan itu adalah membuka bagian yang bukan identitas sekolah. Nah, bagi yang siswa yang mungkin kondisinya sehat, nah bagi yang sakit mungkin diperkenankan pakai jaket atau jas di luar identitas sekolah. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, speakingnya mungkin nanti tidak menuntut itu saja, misalnya mungkin ada kuis, ada nyanyi, atau mungkin ada gerak tubuh misalnya, sehingga bisa membuat kondisi siswa siap menerima pembelajaran. Berikutnya pembagian kelompok, mungkin pembagian kelompok untuk materi-materi yang memang harus menggunakan pembagian kelompok itu mungkin sangat bagus, karena dia akan membuat siswa itu menjadi aktif, tidak satu fokus pada guru saja gitu. Karena mungkin siswa dengan temannya dia lebih leluasa untuk berdiskusi dibandingkan dengan gurunya. Berikutnya motivasi siswa, ini diharapkan juga sangat baik ini, karena siswa sementara tadi dilihat siswa itu mayoritas sudah aktif dalam diskusi kelompok. Mungkin ada 1-2 yang mungkin tadi kurang aktif, sudah ditangani, didekati apa yang menjadi masalah, selanjutnya sudah dilanjutkan walaupun dia agak terlambat selesainya gitu. Nah, lanjut terus ke tadi yang baik. Kalau yang tidak baiknya tadi pembagian kelompok karena itu menggunakan situasi dan kondisi real saat itu, sehingga tadi diskusi pembentukan kelompoknya yang dekat, siswa yang dekat langsung kumpul dengan dekat, sehingga tidak ada kesempatan pada siswa itu, oh saya temannya yang bagus dengan ini gitu misalnya, sehingga bahasanya ini masih dimonopoli oleh guru. Nah, ini terkait dengan keterbatasan waktu kita gitu. Nah,
berikutnya yang jelek juga ada, mungkin karena tadi pembagian kelompoknya mungkin tidak apa sebenarnya sesuai dengan temannya gitu, sehingga ada siswa yang tidak aktif berdiskusi gitu Pak. Baik, itu luar biasa Patut, memang betul sekali. Jadi dalam observasi saya sangat mengapresiasi sekali apa yang Bapak sudah lakukan itu betul-betul sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bapak susun. Di situ memang terlihat beberapa, dan mulai dari awal masuk kelas itu dilakukannya sapa gitu ya, tegur sapa oleh siswa, ada berdoa, ada ice breaking, ada kesepakatan kelas, dan ada kelompok, sampai juga ada tanya jawab dalam diskusi dan memotivasi siswa untuk memperbaiki proses-proses yang sudah berlalu itu. Kira-kira bagaimana pada rencana ke depan? Terkait dengan rencana ke depan, lanjutan dari proses belajar mengajar tadi, walaupun mungkin materi yang tadi adalah materi terakhir, mungkin nanti untuk materi-materi berikutnya di awal mungkin tahun pelajaran kita akan bersama komunitas, baik di MGMP, di KKG, mungkin baik di kabupaten maupun di sekolah, kita lebih banyak melakukan diskusi atau tanya jawab lah, baik dalam grup daring atau tatap muka langsung misalnya. Berikutnya, untuk yang paling dekat ini mungkin bersama guru mata pelajaran yang sejenis mungkin atau serumpun, itu mungkin kita berdiskusi karena materinya mungkin tidak bisa mandiri begitu saja karena itu saling keterkaitan. Dan yang terakhir, rencana di liburan kenaikan kelas ini sekolah akan melaksanakan kegiatan workshop terkait dengan review kurikulum. Itu yang rencana ke depan yang kita persiapkan. Baik, wah luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan itu akan membuat memacu semangat daripada guru-guru yang lain, karena tadi sudah disampaikan ya, rencana berikutnya ya ada workshop gitu ya. Saya dengar baik. Terima kasih. Di RTP rencana pembelajaran untuk berikutnya, kira-kira waktunya itu kapan dilakukan perbaikan itu, pembuatannya kapan kira-kira akan dilakukan pembelajaran berikutnya? Terkait dengan pembelajaran berikutnya, karena itu jadwalnya adalah hampir setiap hari. Nah, berarti kita harus mempersiapkan sebelum pembelajaran dimulai, kita sudah final perbaikan perangkat pembelajarannya. Baik, betul, terima kasih. Nah, dalam proses pembelajaran, ketika kita ingin tahu apakah pembelajarannya sudah berlangsung dengan baik atau tidak, tentunya ini ada indikator, Pak. Nah, indikator keberhasilan menurut Bapak itu terhadap pembelajaran yang dilakukan di kelas tersebut? Baik, Bapak. Terkait dengan indikator keberhasilan PDM tadi adalah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan strategi pembelajaran yang kita gunakan. Siswa sudah bisa berdiskusi, sudah bisa aktif dalam kelompoknya. Selanjutnya siswa sudah bisa menjelaskan, menuliskan di KPD, termasuk bisa mengkomunikasikan tadi di depan teman-temannya, termasuk siswa sudah bisa memberikan contoh lain, mencari contoh lain yang ada di sekitarnya terkait dengan penanganan limbah tadi. Jadi itulah yang sebagai indikator keberhasilan seorang guru dalam memberikan pembelajaran di kelas tentunya, Pak. Tentu di situ juga ada yang perlu daya dukung ya untuk mencapai keberhasilan. Terus indikator keberhasilan itu sudah ditemukan. Nah, kira-kira siapa yang mendukung proses pembelajaran tersebut, Pak? Terkait dengan daya dukung, di sini saya bilang ada daya dukung biotiknya atau yang bergeraknya. Nah, ini yang pertama adalah siswa itu sendiri. Kalau
udah tidak ada siswa berarti kita tidak bisa diskusi gitu istilahnya. Ada guru, baik guru yang sejenis atau serumpun, termasuk teman-teman yang lain itu juga sangat mendukung, termasuk mungkin di sini ada kepala sekolah secara tidak langsung, termasuk analis SDM juga secara tidak langsung yang menyiapkan sarana prasarana yang ada di sana gitu. Berikutnya pendukung abiotiknya. Nah di sini abiotik yaitu misalnya ada tempat duduk, meja, termasuk mungkin HP yang digunakan tadi oleh siswa yang sudah besi paket yang bisa dia nonton YouTube. Nah termasuk juga mungkin nanti kan persiapannya mungkin kelengkapannya di kelas itu misalnya Infokus atau slide projectornya kalau itu sudah aktif, mungkin nanti gurunya juga mungkin bisa memanfaatkan teknologi tadi. Termasuk ruangan yang mendukung baik itu kelistrikannya dan lingkungan di sekitar. Jadi itu yang sebagai pendukung gitu ya, sebagai pendukung dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, selain daya dukung, pasti ada peran orang lain dalam kegiatan proses pembelajaran itu. Kira-kira yang Bapak libatkan dalam menyusun rencana pembelajaran itu siapa? Terkait dengan penyusunan perangkat pembelajaran tadi mungkin sudah disinggung juga sedikit bahwa kita melibatkan di sini adalah di komunitas, baik itu di MDMP, masuk kalau di sekolah mungkin ada guru mata pelajaran yang serumpun, termasuk mungkin dari pihak Dudi misalnya, atau mungkin sekolah atau kampus lain yang memerlukan nanti lulusan kita, sehingga kita nanti bisa berkolaborasi sehingga lulusan kita atau materi yang kita sampaikan itu nyambung dengan di kampus nanti. Jadi kembali ya ke yang tadi. Jadi kalau yang dilibatkan tentunya ada komunitas, ada rekan sejawat dan semua pihak yang bisa mendukung kegiatan itu. Dalam proses pembelajaran yang Bapak tadi laksanakan gitu ya. Nah, apakah ada perasaan mengganjal di hati? Perasaan yang mengganjal atau kendala yang saya hadapi saat kegiatan tadi, yang pertama itu adalah setelah diamati ada kelompok yang kurang begitu aktif. Ada yang memang aktif sekali, tapi ada yang kurang aktif. Itu yang kurang aktif yang kita perhatikan tadi. Berikutnya itu ada di individu saya sendiri, karena kondisinya tidak fit tadi. Kondisinya sehat sih sehat, tapi kurang fit. Berikutnya karena waktu ini yang menjadi kendala. Dalam perencanaan kita sebenarnya waktunya mungkin 2 jam sudah cukup, tetapi tadi dalam pelaksanaan mungkin kita tidak memperhitungkan saat mengatur bangku, misalnya saat siswa mau duduk, sehingga saat diskusi kita membatasi karena kita terbatas dengan waktu, sehingga kita batasi pertanyaan siswa atau jawaban siswa gitu. Itu yang menjadi kendala kita tadi. Nah, kalau demikian kira-kira waktu itu kan perasaan mengganjal ya yang dirasakan. Nah, kalau demikian untuk kedepannya untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Untuk kedepannya nanti yang pertama, kalau misalnya ada siswa yang dalam kelompok itu misalnya tidak aktif, kita coba nanti rubah anggota kelompoknya, mungkin tidak yang sama kemarin, atau kita masukkan siswa yang memang aktif di kelompok lain, kita gabung ke sana sehingga dia yang memberikan motivasi ke temannya gitu. Bisa jadi tadi yang kelompok tadi itu semuanya mungkin yang pasif-pasif sehingga dia tidak aktif gitu. Kita nanti libatkan orang siswa yang lainnya.
Wah, luar biasa Pak Dut. Jadi itulah strategi guru dalam proses pembelajaran, secara cepat tanggap bahwa ada kekurangan atau kelemahannya di situ, dan proses kedepannya sudah Pak Dut jawab sendiri bahwa diperbaiki, baik jaga kondisi, baik merubah kelompok atau lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Nah, terkait dengan kebutuhan, apakah Pak Dut mengenal yang namanya sudah mengenal kira-kira pembelajaran berdiferensiasi? Sering saya dengar kata dan kalimat berdiferensiasi, entah itu nanti berhubungan dengan RTP berdiferensiasi gitu. Termasuk mungkin di pelajaran lain pernah saya dengar mungkin satu jenis mungkin diferensiasi dengan diferensial gitu, mungkin hampir sama gitu. Cuma secara di dalam proses belajar mengajar, saya akan tetap mau belajar mencari apa sebenarnya menjadi inti dalam kata tadi diferensiasi tadi, sehingga dalam pembelajaran nantinya itu tidak salah. Jadi perasaan Bapak setelah diobservasi kira-kira Sangat senang, sangat senang, dan mungkin langsung ditambahkan bahwa apa yang kita lakukan tadi mungkin sebelumnya kita merasa sudah lengkap mungkin semuanya gitu. Perasaan kita ini udah ada, itu udah ada. Nah, itu kalau penilaian kita pribadi seperti itu. Tapi setelah diobservasi ternyata kelemahan tetap masih ada. Misalnya di sini yang masih kurang itu misalnya perangkat pembelajaran RPP kita masih kurang apa ya? Kurang lah dikit, perlu kita nanti berdiskusi dengan teman sejawat atau mungkin di komunitas yang lain gitu. Itu yang mungkin terjadi. Baik, terima kasih Pak Dut. Sukses Pak Dut atas waktunya. Semoga nanti pembelajaran berikutnya di materi berikutnya apa yang Bapak lakukan lebih baik lagi daripada hari ini, karena kita sudah sempat berdiskusi. Oke, baik, yang ucapkan terima kasih dan sekali lagi jangan lupa dengan bersama.